Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta Presisi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, saya Yahya di kesempatan siang hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 1 Juli 2026. Saya sedang berada di Sekretariat MPI Kabupaten Kuningan, yang mana pada kesempatan siang hari ini diagendakan nanti ada klarifikasi terkait pemberitaan yang sedang viral menghangat beberapa hari yang lalu kaitan dengan permasalahan yang terjadi, ada kaitan dengan dunia pendidikan juga tentunya, yang beberapa hari lalu ada rekan-rekan dari LMPI kemudian meminta mendatangi salah satu rekan media, meminta konfirmasi terkait gonjang-ganjing pemberitaan yang ada di media online pada saat itu ya. Untuk itu saya ajak kepada Anda para pemirsa, mari kita ikuti bersama-sama agenda yang akan dilaksanakan di kesempatan siang hari ini langsung dari Sekretariat LMPI Kabupaten Kuningan. Saya ajak kepada Anda, mari kita ikuti secara bersama-sama. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dari berbagai media dan seluruh anggota Laskar Merah Putih Kabupaten Kuningan yang saya hormati, Ketua LMPI Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi Peduli Bangsa, Advokat Haris, Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum, Advokasi Peduli Bangsa, Advokat Andi. Untuk kesempatan ini, barangkali saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia akan memberikan sedikit pengantar tentang permasalahan yang pada saat ini sedang dialami oleh organisasi LMPI Kabupaten Kuningan. Berdasarkan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28B, di situ disyaratkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, bahwa lembaga bantuan hukum itu sudah selayaknya dan wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara pencari keadilan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, karena semua kita ini sebagai warga negara Indonesia, mau itu organisasi apa, sama. Pada prinsipnya semua adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Untuk itu, barangkali pengantar dari kami cukup sekian, dan untuk menyangkut masalah materi pokok perkara, kami persilakan kepada Kepala Bidang Hukum Advokasi Peduli Bangsa. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbil, di mana kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Ketua, yang terhormat anggota, dan kami juga tidak tinggalan sahabat kami, saudara kami, Pak Ujang, Advokat Ujang, selaku Kabiro di LMPI. Kami ucapkan terima kasih Pak Ujang. Tidak lupa ketinggalan
kami sangat antusias. Pertama, yang begitu ada keinginan kepada rekan-rekan pers, khususnya yang datang hari ini, semoga kita bisa bermanfaat bagi kita semua untuk demi kelancarannya acara tersebut. Saya akan memaparkan sedikit bahwa di sini sudah ada pelaporan, tapi di sini pelaporan itu bukan kepada ormasnya, melainkan kepada individu. Ya, betul. Maka dari itu, sesuai dengan arahan Pak Ketua LBH KAI, saya selaku Ketua Tim Advokasi, saya bersedia untuk mendampingi apabila nanti ada panggilan. Karena di sini kita sebagai warga negara yang baik wajib menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum merupakan panglima. Kita bisa katakan, tidak bisa dikatakan bahwa ini klaim kami, prinsipal kami itu belum tentu salah. Yang menyatakan yang salah adalah nanti di pengadilan. Dan kami sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah terlaporkan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Saya siap untuk penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang terhormat advokat, baik pengacara, yang kuasakan, juga yang saya hormati rekan-rekan press media yang hadir pada hari ini, juga saudara-saudara kita anggota LMPI yang menyaksikan pada hari ini untuk press release ya, untuk membantah dengan apa yang telah terjadi di medsos. Tentunya kalau menurut pandangan kami bahwa itu semua adalah salah kaprah. Yang terjadi tidak sesuai dengan faktanya, kan begitu. Sehingga ini digiring oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, akan digiring ke hal-hal yang negatif sehingga menjadi sorotan publik. Mungkin saya boleh bercerita sedikit terkait perjalanan, kan begitu. Perjalanan anggota kami itu ke sana sebetulnya ingin klarifikasi terkait ada dua hal. Satu, terkait pemberitaan yang memang tidak sesuai dengan fakta, menyebutkan adanya markup anggaran ujian soal sekolah SMP yang mereka katakan 20.000. Ternyata pada kenyataannya kan setelah kita klarifikasi kepada pihak sekolah itu 12.000. Kan begitu. Sehingga itu bukan menjadi fakta. Itu tentunya perlu klarifikasi. Dan yang paling krusial adalah hal yang kedua, terkait penjualan nama besar lembaga LMPI oleh oknum anggota wartawan kabar SBI. Dia telah memeras uang kepada salah satu pengusaha tower yang ada di Kabupaten Kuningan, titiknya di Desa Cipakam di sana. Itu. Dia telah meminta uang 7 juta mengatasnamakan LMPI. Itu sudah jelas. Saya punya fakta dan buktinya. Kan begitu. Bahkan bisa dihadirkan orang yang diperas oleh oknum anggota SBI tersebut. Nah, itu yang paling krusial. Tujuan rekan-rekan ke sana adalah untuk klarifikasi kedua hal tersebut. Sempat mendatangi kedua tempat, ke rumahnya Ucup tapi tidak ada. Kan begitu. Dan ingin mendatangi redaksi kantor SBI, tapi di Kuningan tidak punya kantor redaksi. Dulu di Luragung tapi tidak ada. Di saat itu mendatangi kosannya Dadan, disitulah sebetulnya miskomunikasi.
Jadi tersulutnya emosi anggota kami itu karena memang nama lembaga keluarga besar kami itu dijual oleh mereka untuk memeras pengusaha. Itu yang sebetulnya yang terjadi. Dan tidak ada bahasa intimidasi ancaman sebetulnya. Kalau menurut kami tidak bisa ada bahasa ancaman. Karena bahasa yang pertama itu muncul bahasa modal itu bukan bahasa untuk membunuh sebetulnya. Itu sudah terbiasa di dalam kalangan bergaul, dunia lapangan, itu bahasa yang memang sehari-hari selalu, kalau dalam emosi yang sesaat itu selalu pasti akan terungkap. Bukan terungkap, terkatakan, kan begitu. Bukan niatan untuk membunuh atau segala macam sebetulnya. Itu tidak mungkin dilakukan. Kan gitu. Itu bahasanya kan hanya siapa yang merusak LMPI tujuannya. Siapa yang merusak nama besar keluarga Laskar Merah Putih Indonesia. Gitu. Dia akan kita bina. Itu tujuannya. Gitu. Jadi saya sebetulnya tidak terima sebetulnya apa yang tersebar di medsos, karena mereka menggiring, menggoreng, dan ke hal-hal yang bukan hal terjadi sesuatu, gitu. Menjelekkan kami, ya kan? Menjelekkan kami. Bahkan sekarang muncul lagi, gitu, terkait pemberitaan, kelembagaan LMPI, segala macamnya, bla 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 bla, kan begitu. Ya intinya klarifikasi ini tentunya mudah-mudahan nanti bisa diterima oleh publik untuk mengungkap hal yang tidak benar terjadi. Mungkin itu penjelasan dari kami. Baik pemirsa, itu tadi kegiatan kami dalam rangka meliput jalannya kegiatan press release yang dilaksanakan di Sekretariat LMPI Kabupaten Kuningan. Untuk itu saya yang bertugas Yahya pamit undur diri untuk Fakta Presisi Kabupaten Kuningan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.